Tugas tata kelola pemilu itu ngapain sih? Gak tahu ini, kayaknya itu menghitung kursi katanya dengan metode hard quota, tapi nggak tahu ya, aku juga bingung. Atau kita nanya si Nabil aja ya? Iya. Ya udah yuk. Ayo. Bil, kamu tahu gak sih cara menghitung kursi dengan menggunakan metode Harkota? Oh, kamu bingung ya? Jadi, formula Harkota ditemukan oleh Thomas Hare, ilmuwan asal Inggris. Metode Harkota ini bisa disebut juga sebagai large remainder atau sisa suara terbanyak. Metode kuota ini menghendaki adanya penetapan kuota atau bisa disebut juga sebagai bilangan pembagi pemilih atau disingkat sebagai BPP. Metode ini terdapat beberapa negara yang menerapkan formula Harkota. Di antaranya ada Brasil dan juga Hong Kong. Kalian semua penasaran kan cara perhitungan kursi dengan menggunakan metode Harkota? Simak video selanjutnya. Langkah pertama menghitung Sandwich Quota Hare adalah dengan mengurutkan partai sesuai dengan urut nasional berserta suaranya. Kemudian kita menghitung jumlah keseluruhan dengan cara rumus Excel sama dengan sum. Kita blok dari partai PKB sampai partai umat. Berikutnya kita enter. Nah, jadi ini adalah jumlah dari keseluruhan suara partai sesuai nomor urut nasional. Selanjutnya sudah kita mengurutkan suara partai nasional. Di sini kita memasuki tahap penghitungan kursi. Di sini terdapat 6 kolom tabel. Yang pertama ada partai, ada suara partai, terus yang ketiga ada tahap 1 100% BPP, sisa suara, ranking sisa suara dan juga kursi. Nah, di sini kita akan mengurutkan suara partai dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Dan di sini kita akan blok dulu sampai partai umat. Terus kita sort and filter, terus sort to large to small. Sort. Nah, ini sudah dari yang terbesar sampai yang suara terkecil. Di sini kita akan menghitung BPP. Rumus menghitung BPP adalah total suara sah bagi lokasi kursi. Jika total suara sahnya 2.566.420 dan contoh lokasi kursinya yang berada di Sumatera Utara adalah 10, jadi ditulis 256.642. dan jika ada tahap 2 BPP dikali 2. Contoh, kalau BPP-nya ada 256.642 tinggal dikali 2. Dan hasilnya adalah 513.284. Jadi ini adalah hasil dari BPP dikali 2 adalah 513.284. Selanjutnya yaitu menghitung tahap 1 100% BPP. Nah, di sini kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan suara partai dibagi dengan BPP. Nah, di sini kita udah menulis BPP secara lengkap di sini untuk memudahkan kita membagi di tahap pertama. Nah, di enter, dan kemudian ini untuk otomatis ke bawah kita bisa menambahkan di rumus yaitu simbol dolar dan di belakang M-nya juga simbol dolar, dan di enter lagi dan kita bisa tarik secara otomatis sampai ke PKN.
Nah, di sini udah otomatis mendapatkan total di tahap pertama. Jadi di tahap pertama ini yang mendapatkan kursi yaitu PDIP itu mendapatkan kursi dengan jumlah 2, dan Golkar itu mendapatkan kursi 1, Gerindra 1, dan PKS 1. Dan Nasdem sampai ke PKN itu tidak mendapatkan kursi di tahap pertama. Karena di sini kita bisa hitung ada 5 kursi yang sudah didapatkan di tahap pertama, maka dari itu kita harus mencari 5 kursi lagi di tahap kedua. Kita bisa menghitung di sisa suara, karena PDIP itu mendapatkan 2 kursi, maka dari itu suara PDIP itu dikurang BPP tahap kedua, yaitu BPP dikali 2. Jadi bisa kita kurang dengan menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan suara dikurang dengan BPP tahap kedua. Di enter. Nah, karena dari Golkar dan PKS itu hanya mendapatkan 1, maka tidak dikurang dengan BPP tahap kedua. Ini hanya dikurang dengan BPP tahap pertama. Maka dari itu di Golkar sama dengan suara dikurang dengan BPP tahap pertama. Dikurang BPP tahap pertama. Nah, bisa kita enter. Nah, di sini udah otomatis terkurang dan bisa ditarik sampai ke PKS karena dia mendapatkan 1 kursi juga. Dan kemudian karena dari Nasdem sampai dengan PKN itu tidak mendapatkan kursi, maka sisa suaranya tetap. Jadi masih dengan suara asli. Kita bisa copy aja dan paste ke sisa suara untuk mempermudah. Nah, untuk perankingan suara, karena di sini sudah mendapatkan 5 kursi, maka dari itu kita harus mencari 5 kursi lagi. Untuk mencari 5 kursi itu kita harus melihat di sisa suara itu suara terbanyak sampai suara terkecil sampai dengan 5 suara terbesar. Ini kita bisa lihat suara terbesar pertama ada di Nasdem. Jadi di Nasdem dia mendapatkan 1 kursi, dan di Golkar juga di atas. Nah, di Golkar juga 1, dan yang kedua ada di PKB, dia mendapatkan 1, dan Demokrat mendapatkan 1, kemudian PAN juga mendapatkan 1. Nah, karena di tahap pertama udah ada 5 kursi dan di tahap kedua udah 5 kursi, maka alokasi 10 kursi itu sudah terpenuhi semua. Maka dari itu ada suara terbuang, yaitu ada di PDIP. Di PDIP itu 0, di ranking sisa suaranya bisa kita tulis 0, dan di Gerindra 0, PKS juga 0, dan PSI 0 sampai ke PKN 0. Nah, kita bisa hitung kursi jumlah kursi terakhir, karena di PDIP itu mendapatkan 2, jadi dia tadi udah mendapatkan 2, dan di Golkar di tahap pertama dia mendapatkan 1, dan di tahap kedua dia mendapatkan 1, maka total kursi yang didapat Golkar yaitu 2. Dan yang ketiga itu Gerindra, dia mendapatkan 1 kursi di tahap pertama, dan PKS juga mendapatkan 1 kursi di tahap pertama, dan kemudian Nasdem mendapatkan 1 kursi di tahap kedua, dan PKB juga di tahap kedua, Demokrat juga mendapatkan 1 kursi di tahap kedua, dan kemudian PAN juga di tahap kedua. Dan dari PSI ke bawah itu tidak mendapatkan kursi. Bisa ditulis di sini 0 sampai ke PKN. Jadi total kursi yang didapat yaitu 10. Nah, jadi sisa suaranya yaitu kita bisa menghitung sisa suaranya di ranking sisa suara yang tidak mendapatkan kursi. Biar lebih mudah kita bisa lihat aja di ranking sisa suaranya yang hanya mendapatkan 0, 0, 0, dan 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel proporsionalitas, yang dimana tabel ini terdapat 6 tabel, yang diantaranya ada partai, suara, persen suara,
kursi, persen kursi, dan juga keterangan. Dan di sini saya kebagian menghitung dengan persen suara, yang dimana dengan menggunakan rumus Excel ini sama dengan total suara partai dibagi total suara keseluruhan. Enter. Dan agar memudahkan kita untuk mengeblok keseluruhan, kita menggunakan simbol dolar di sini ya, sebelum dan sesudah B. Enter. Terus di blok sampai partai umat. Pada proses selanjutnya kita akan menghitung persen kursi. Karena kita tadi sudah mengetahui partai kursi yang mendapatkan kursi, yaitu PKB 1, kemudian Gerindra 1, PDIP 2, dan Golkar 2, kemudian Nasdem 1, terus PKS 1, kemudian PAN 1, dan Demokrat 1. Langkah selanjutnya yaitu kita menghitung persen kursi dengan cara sama dengan kursi partai dibagi dengan total alokasi suara 10. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kita ditambahkan simbol dolar di sini, kemudian diblok ke bawah hingga menghasilkan hasil yang semuanya. Untuk mengetahui keterangan bisa dilihat dengan jika persen kursi lebih besar dari persen suara itu disebut over. Jika persen kursi lebih kecil daripada persen suara berarti itu disebut under. Karena ini lebih besar persen kursinya dari suara maka ini adalah over. Selanjutnya PKB under. Selanjutnya Gerindra over. Golkar over. Nasdem over. Partai Buruh under. Gelora under. PKS under. PKN under. Hanura under. Partai Garda under. PAN over. PBB under. Demokrat over. PSI under. Perindo under. PPP under. Partai Umat under. Jadi seperti itu jika ingin mengetahui keterangan dari persen kursi dan persen suara. Ban, itu dipotong aja ban, ayo. Terdapat Dan ayo kita tanya. Bill,